Salam skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke anak-anakku, materi pada pelajaran hari ini adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 semester 1. Hari ini kita bahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Iman yaitu adalah secara bahasa yaitu percaya. Dari dalam secara epistemologi, iman itu adalah mempercayai dengan hati dan melafalkan dengan lisan. Selanjutnya yaitu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kita bahas pada hari ini mengenai iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu dengan kita mempercayai dengan adanya kitab-kitab Allah dan juga kita melafalkan dengan lisan dan juga kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, mari kita langsung ke materi. Iman kepada kitab-kitab Allah. Materi yang kita bahas pada hari ini yaitu mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, dalil nakli, iman kepada kitab-kitab Allah, dan selanjutnya macam-macam kitab Allah. Terus disambung lagi dengan hikmah mempelajari iman kepada kitab Allah. Secara bahasa, iman yaitu adalah percaya. Dari kata amana yu'aminu imanan. Secara istilah yaitu adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, mengucapkan oleh lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Bisa kita lihat dalil tentang keyakinan dengan hati di dalam dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika kataba fi qulubihim imana wa ayyaduhum biruhimin. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min khairi ma yajid durra. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Iman itu bisa bertambah dan juga berkurang. Di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenal Allah Ta'ala melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan af'alnya. Sehingga ketika mengenal Allah dengan asmanya, ketika menyebut asmanya, sehingga hatinya bergetar dan imannya selalu bisa bertambah. Yang selanjutnya memperhatikan ayat-ayat Allah, baik yang ayat dari Al-Quran maupun ayat yang dari alam semesta ini. Yang selanjutnya banyak melakukan kebaikan dan ketaatan. Yang nomor 4 meninggalkan kemaksiatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Adapun hal-hal yang dapat mengurangi keimanan diantaranya adalah berpaling dari mengenal Allah, sifat-sifatnya, af'alnya, dan juga tidak mau memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan syariat. Yang selanjutnya sedikit amal soleh dan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Yang kita bahas pada hari ini mengenai iman, perlu diketahui di dalam Islam itu ada rukun Islam dan rukun iman. Rukun iman terbagi menjadi 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang nomor 4 iman kepada para rasul-rasul Allah. Yang nomor 5 iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qadha dan qadar. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu iman kepada kitab Allah. Secara bahasa, kitab itu adalah buku ataupun surah, sedangkan iman itu adalah percaya. Secara terminologi,
yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul, dan agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup agar manusia dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, sebelum kita bahas mengenai kitab, di sini ada suhuf dan kitab. Kalau suhuf itu adalah wahyu Allah yang disampaikan pada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran. Sedangkan kitab wahyu Allah yang telah disampaikan kepada para Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, kalau suhuf masih berupa lembaran-lembaran, kalau kitab itu sudah dikumpulkan. Sedangkan perbedaannya antara kitab dan suhuf, kalau kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah, ini persamaannya. Kalau perbedaannya, di sini kitab lebih lengkap daripada suhuf. Sedangkan yang kedua, kitab dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan. Terus di sini ada beberapa kitab-kitab yang diturunkan. Apabila kitab itu diturunkan pada Nabi Musa, diberi nama kitab Taurat. Yang diturunkan kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Yang diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Dan yang keempat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Selanjutnya ada juga sohifah ataupun lembaran-lembaran firman Allah, diantaranya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Sis, Nabi Musa, Nabi Idris, dan sebagainya. Untuk suhuf ini dari Nabi Idris menerima suhuf sebanyak 30 suhuf, Nabi Sis 50 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, dan Nabi Musa 10 suhuf. Bisa kita lihat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadza fi suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Selanjutnya kita bahas mengenai kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat yaitu mempunyai fungsi untuk diberikan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk. Bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manitaba'a ridwanahu subulas salima wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idni wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya untuk menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 16. Dan juga kitab Taurat ini diturunkan pada Nabi Musa di Bukit Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Berbahasa Ibrani, di semenanjung Sinai adalah sebuah wilayah yang berada di negara Mesir, terletak antara benua Afrika dan Asia, sekitar 450 km dari ibu kota Kairo. Kitab Taurat diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 2 dan Al-Maidah ayat 44. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Quran surat Al-Isra ayat 2. Dan sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 49, Allah Ta'ala berfirman, walaqad ataina Musal kitaba la'allakum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Isi kandungan kitab Taurat yang pertama adalah kewajiban meyakini keesaan Allah. Yang kedua, menyebut nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, supaya mensucikan
hari Sabtu atau hari Sabat. Yang keempat, menghormati kedua orang tua. Yang nomor 5, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Yang nomor 6, larangan berbuat zina ataupun zabul. Yang ketujuh, larangan mencuri. Yang ke-8, larangan berdusta ataupun menjadi saksi palsu. Yang nomor 9, larangan berkeinginan berbuat cabul. Yang nomor 10, larangan untuk mengambil hak milik orang lain. Ini garis besar dari kitab Taurat. Jadi ada 10 isi kandungan dalam kitab Taurat. Yang selanjutnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur berisi 150 surah yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di Yerusalem, berbahasa Kiptia. Berisi yang pertama adalah nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa-doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, warbuka alamu biman fis samawati wal ard walaqad fadalna ba'dal nabiyyina ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Demikian materi hari ini mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Dan silakan disimak pertanyaan berikut ini sebagai tugas anak-anakku sekalian. Yang pertama, jelaskan pengertian iman. Yang kedua, jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, jelaskan pengertian suhuf. Yang keempat, jelaskan pengertian kitab. Yang nomor 5, kepada siapa saja kitab dan suhuf itu diberikan, kepada Rasul ataupun Nabi siapa saja. Yang nomor 6, berikan contoh perilaku kita iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencari referensi lain jika diperlukan untuk menjawab pertanyaan Bapak. Karena dengan membaca dan memperbanyak referensi akan menambah ilmu pengetahuan. Dan kumpulkan tugas di Google Classroom sesuai dengan rombongan belajarmu. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dalam materi iman kepada kitab-kitab Allah bagian kedua. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, Sekolah Budaya Industri berkarakter wirausaha, menjadi idola se-Kediri Raya.